Halo semua teman-teman. Hari ini aku akan ngebahas tentang tips-tips PDKT kepada seseorang yang baik dan benar, ya. Oke, pertama, don't ask her atau him too much. Jadi jangan bertanya kepada mereka, ya, tentang yang terlalu berlebihan. Misalkan ketika dia bertanya kamu lagi ngapain, ya udah jawab aja lagi kerja nih gitu. Boleh ya nimpal balik nanya kamu lagi ngapain juga gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan kalian benar-benar baru kenal, jangan lebih dari situ. Kenapa kalau aku bilang jangan lebih dari situ? Karena ketika kalian kayak memberikan perhatian lebih, rasa dan feel yang didapat dari dia kepada kalian itu, atau feel yang didapat dari kalian ke dia, itu akan berkurang. Jadi kayak misalkan gini ya, gue dekat PDKT sama orang. Nah terus ada waktu dimana kita harus lebih banyak diem gitu daripada harus banyak berbicara gitu. Kita harus bisa namanya self control untuk untuk lebih menjaga image, nggak bilang menjaga image, lebih tepatnya menjaga diri kita biar tetap value kita tuh baik di mata orang kita PDKT gitu. Misalkan dia ngajak jalan pun, kalau emang kalian udah suka sama dia, ada kala kita tidak boleh terlalu misalkan dia ngajak jalan ya, ada di suatu momen kalian memang udah suka nih, tertarik sama dia, ya udah. Kalau misalkan kamu lagi sibuk, lebih baik kamu change hari. Kenapa? Karena ada suatu kejadian, ini pernah dialami sama teman gue sendiri. Dia itu teman kantor gue. Jadi dia tuh emang lagi pas fasenya PDKT ya. Dia tuh selalu akan ada buat pasangannya banget gitu. Bahkan lagi jam kantor pun dia bakal nyempetin keluar buat nemuin pasangannya gitu loh. Itu too much for me sih. Kalau gue bilang itu terlalu berlebihan. Jadi untuk hal-hal sepele seperti ini lebih baik kita hindarkan. Kalau emang dia mengerti kita, emang dia paham kita ya, dia akan respect soal itu ya. Berarti kalau misalkan dia tiba-tiba ngajak di suatu momen, dia udah tahu nih ini jam kerja, nggak mungkin ya kamu bakal bisa pergi kemana-mana gitu ya. Dia tetap ngajak, itu cuman orang yang bosen, like literally gabut doang gitu loh. Dia nggak bener-bener respect ke kamu. Itu tanda-tanda orang yang nggak serius. Makanya di sini teman-teman harus bisa ngebedain orang yang lagi serius sama kamu mana, orang yang lagi nggak serius mana gitu. And then kemudian tips PDKT yang selanjutnya adalah bagaimana kamu bersikap saat pergi sama dia. Banyakin berbicara, tapi jangan terlalu cerita gitu. Ketika kamu ada di fase ngobrol sama dia, gunakan mungkin kamu lebih banyak yang harus bertanya ke dia, tapi ya dalam konteks masih normal ya, wajar. Kita jangan terlalu banyak mengenal dia dulu, karena bisa saja dia pada akhirnya bukan jodoh kita gitu. Kita jangan terlalu bertanya macam-macam yang menyangkut privasinya gitu. Mungkin kita bertanya soal pekerjaannya bisa, terus tinggal di mana, pokoknya intinya yang termasuk dalam konteks formal ya. Boleh ditanya sih, mungkin anak berapa gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian sehobi ya, lakukan aja obrolannya sesuai hobi kalian gitu. Misalkan gue suka anime gitu kan, suka Jepangan, gue bakal ngomongin soal ya film apa aja yang lagi disuka gitu, nonton anime apa musim ini gitu.
Jadi intinya banyakin obrolan-obrolan yang di luar privasi kalian gitu. Oke, tips PDKT yang selanjutnya adalah usahakan kalian kalau misalkan kenal dari sosial media, kalau emang udah tahapnya udah deket sampai pingin hangout, gunakanlah WA atau Line ya, yang lebih privasi. Karena kenapa? Karena ketika kita udah berada di chat WA atau Line, mungkin bagi kita itu udah apa ya, like literally itu udah intim gitu, udah masuk ke intim gitu. Jadinya itu saran gue sih, kadang kalau misalkan kita tuh harus tahu di fase mana kita harus lebih banyak mengenal sama orang itu. Kalau misalkan kita udah kenal melalui WA atau Line, berarti yang memang udah kenalnya udah dekat gitu, lebih intim daripada harus kenal di sosial media. Kenal di sosial media nih, tandanya kamu adalah pelampiasan atau pelarian dia gitu, yang literally dia aja nggak mau ngasih tahu WA dia atau Line dia gitu. Kayak kontak sosial yang dia punya secara privat. Gitu nih, hati-hati. Oke, selanjutnya adalah ketika kamu sudah mulai dekat nih sama dia, mulai ngobrol lebih banyak, mungkin udah berapa kali ketemu ya, kamu boleh deh mulai memperkenalkan diri kamu siapa, kamu dekat sama siapa. Maksudnya di sini adalah sahabat-sahabat dan teman-teman kamu. Mungkin jika dia berkenan ya, kenalin aja dia kepada teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu juga kenal sama orang itu. Terus biar mereka tuh tahu, oh ternyata sekarang dia sama ini ya, jadi sekarang gue lebih aman kalau misalkan dia sama ini, orangnya begini. Jadi biar teman-teman kamu tuh kayak lebih kayak apa ya, ini biar kayak teman-teman kamu kayak lebih, oh ternyata sekarang dia udah dijagain, jadi lebih tenang gitu, lebih safety gitu ya kamu gitu. Itu tips-tips PDKT yang baik. Kemudian jangan terlalu memberikan hati ya. Sebelum janur kuning melengkung, kalian jangan terlalu memberikan hati kepada seseorang. Kenapa? Ketika kita putus, nanti kita yang sakit hati, kita yang sedih, kita yang capek ya. Jadi jatuhnya kita harus memberikan hati kita kepada orang itu sekitar 70% aja. Sisanya itu buat kamu keep. Nanti kalau misalkan kita nikah baru kamu keluarkan 100%. Kebanyakan cewek di luar sana itu memberikan 100% hatinya buat orang itu, dan itu salah ya. Makanya kalian gampang di ghosting, gampang ditinggal sama pasangan karena kalian terlalu memberikan hati kalian gitu loh ya. Salah itu di situ. Makanya di sini konteksnya adalah bagaimana cara PDKT yang baik, yang benar adalah kamu harus bisa mengontrol perasaan kamu. Buat cewek-cewek di luar sana ya, harus banyak mengontrol perasaan kamu, harus bisa mengerti ada tahapan-tahapan mana kamu harus bisa menjaga diri kamu ya. Nih ya, masih pacaran itu jangan terlalu memfokuskan diri kamu pada satu orang gitu ya. Yang ada kamu akan kehilangan momen, ternyata dia bukan jodoh kamu gitu. Ketika kamu pacaran, banyakin untuk mengenal orang justru ya. Kamu juga bisa loh dekat sama orang lain. Nah di situ momen yang tepat buat kamu harus lebih banyak mengenal orang lain gitu. Jadi kalau pacaran itu nggak dituntut buat nggak dekat dengan orang lain juga, tapi ya harus tahu batas, cuman sekedar mengenal gitu ya. Walaupun kamu pacarannya dengan siapa, tapi kan pada akhirnya kalau misalkan kita sama orang lain, jadi kita nggak terlalu sakit hati kalau misalkan kita tahu-taunya putus dengan orang itu yang kita pacarin gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu orang gitu.
Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di tips PDKT kali ini. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. And see you guys in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.